Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran laka ya Allah, daimaini wa mutalazimaini alaika ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa Dovika TV yang selalu di hati dan sahabat Fatayat yang senantiasa mendapatkan rahmat dari Sang Pencipta Jagat. Ada yang bilang Ramadan itu dibagi menjadi 3 fase. 10 hari pertama penuh semangat. 10 hari kedua mulai ngos-ngosan. 10 hari terakhir katanya cuma fokus cari jajanan dan baju lebaran. Semoga kita semua tidak termasuk golongan yang terakhir. Jangan ya guys ya. Justru inilah saatnya kita benar-benar fokus pada inti Ramadan, yaitu undangan untuk kembali memeluk firman-Nya. Karena di bulan Ramadan inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan cahaya itu, sebagaimana tertuang dalam surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah, firman langsung dari Sang Pencipta. Karena keagungannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemurahan yang tak terhingga hanya dengan membacanya. Meskipun kita belum tahu artinya, membaca masih terbata-bata, tapi ingatlah janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu dilipat menjadi 10 kebaikan. Hadis riwayat Tirmidzi. Masya Allah, sungguh luar biasa manfaat membaca Al-Quran. Di bulan Ramadan ini, kebaikan itu dilipat gandakan lagi. Tidakkah hati kita terharu? Allah menghargai setiap usaha kita, menggerakkan lisan kita untuk membaca Al-Quran. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Quran, bacalah olehmu sekalian Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumal qiyamah, sesungguhnya ia akan datang pada hari kiamat, syafi'an, sebagai penolong, li ashabi, bagi para pembacanya. Rawahu Muslim. Al-Quran adalah pemberi syafaat, memberikan pertolongan kepada orang-orang, dan kunci ketenangan jiwa bagi jiwa-jiwa yang gundah gulana. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 82. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Kata Allah, dan kami turunkan Al-Quran sebagai penawar, penyembuh, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran menyembuhkan dengan cara memberikan petunjuk yang jelas, hudal linnas, membersihkannya dari kotoran dosa dan kesesatan. Ada penyakit yang kerap kali menggerogoti hati manusia, yaitu hasad, penyakit alergi lihat orang lain senang. Tetangga beli kompor baru, kita yang kepanasan. Tetangga beli kulkas baru, kita yang jadi dingin hatinya sama tetangga. Ada lagi penyakit kurang
merasa kurang terus, alias kurang bersyukur. Udah punya motor 2, pengen buru-buru punya mobil 5. Punya mobil 5 dengan cara menghalalkan berbagai cara, pengen punya helikopter. Punya helikopter, masih bingung di mana ya markirnya. Timbullah penyakit kufur nikmat. Padahal jelas Al-Quran telah menegaskan, Allah memaklumatkan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya ada di bawah ini ya. Intinya, kalau kita mau senantiasa bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmat yang lebih nikmat lagi. Tapi kalau kita kufur, tidak mau mensyukuri nikmat Allah, ingat, azab Allah sangatlah pedih. Ngeri ya, jangan, itu berat, biar setan aja. Jadi Al-Quran menyembuhkan ini dengan cara mengubah cara pandang kita dari apa kata orang menjadi apa kata Allah. Maka mari kita renungkan ayat-ayat Al-Quran tersebut sebagaimana yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin Babut Tilawatil Quran. Beliau menjelaskan kedamaian sejati berasal dari perenungan atau tadabur Al-Quran. Mari kita renungkan juga perkataan Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau berkata, sungguh jika hati kita benar-benar bersih, niscaya kita tidak akan merasa kenyang atau bosan dari membaca kalam Rabbun kita, Al-Quran. Jika hati kita terasa berat membaca, mari kita bersihkan. Jangan sia-siakan kemurahan yang semudah ini. Cukup gerakan lisanmu, maka Allah akan membanjirimu dengan kebaikan. Pemirsa Dafika TV dan sahabat Fatayat rahimakumullah, mari kita tundukkan kepala, tengadahkan tangan kita, memohon kepada Zat pemilik firman. Ya Allah, Zat yang menurunkan cahaya, kami mengakui seringkali kami lalai, lisan kami kaku untuk menyebut ayat-ayat-Mu. Kami merasa malu. Engkau telah menurunkan petunjuk yang semulia ini, namun kami lebih asyik dengan hiruk pikuk dunia. Ya Rahman, dengan berkah Ramadan ini kami berharap cabutlah rasa asing dari hati kami terhadap Al-Quran. Jadikanlah setiap ayat-ayat yang kami baca sebagai penenang kegelapan jiwa kami. Basahi mata kami saat lisan kami menyebut nama-Nama-Mu. Jangan biarkan Al-Quran hanya menjadi hiasan lemari, namun jadikanlah ia urat nadi kehidupan kami. Kami berharap ya Allah, kelak saat kami menghadap-Mu, Al-Quranlah yang pertama kali memeluk kami, bersaksi atas setiap huruf yang kami baca, meski terbata-bata. Jadikanlah ia teman setia kami yang mengantarkan kami menuju surga-Mu yang mulia. Allahumma arhamna bil Quran. Pemirsa Dafika TV dan sahabat Fatayat rahimakumullah, yuk mari buka mushaf Anda, Al-Quran kita. Mulailah hari ini, walaupun hanya 1 halaman.
atau satu ayat setelah sholat, namun dengan niat tulus untuk bercinta dengan firman-Nya yang mulia. Jangan nunggu kita baik dulu baru baca Al-Quran, tapi justru Al-Quran dibaca agar kita menjadi jauh lebih baik lagi. Ingat, the Quran is not just a book to be read, but life to be lived. Al-Quran bukan sekedar buku yang dibaca, melainkan kehidupan untuk dijalani. Wallahu a'lam bishawab. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.